dulu, saya di sini bikin video untuk memenuhi nilai tugas perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri non-bank. Saya mengambil jenis-jenisnya yaitu dana pensiun. Sebelum itu saya pengen menjelaskan dulu tentang pengertian industri non-bank. Saya mengambil terkait dengan simpan pinjam. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari suatu bank ke bank lain, dan juga untuk menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat ke masyarakat yang lain juga bisa, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Karena di sini penting banget surat berharga itu. Nah juga tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyalurannya dananya lebih efisien, sehingga apabila dana itu efisien, suatu bank dapat terakomodir dan juga lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank atau IKNB, lembaganya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Mengapa seperti itu? Karena lembaga itu di bawah pengawasan objek jasa keuangan sebagai otoritas pengawasan lembaga keuangan Indonesia. Dan juga kita akan menjelaskan tentang fungsinya. Fungsinya itu menghimpun dana dari masyarakat serta timbulnya surat berharga. Karena surat berharga itu penting untuk memberi sebuah permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu mengembangkan usaha. Karena dari situ kita mengenal yang di bawah OJK ini sangat penting bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun yang saya ambil. Karena di sini penting menurut saya karena saya menguasai dana pensiun tersebut. Pertama, program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program manfaat pasti atau PPMT, yakni program pensiun yang manfaatnya ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga dalam peraturan dana pensiun yaitu program pensiun iuran pasti dan program pensiun iuran pasti, yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Jadi peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah dana pensiun tersebut. Dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan dalam rekening. Jadi dana pensiunnya itu dibukukan dalam rekening apabila kita sudah bekerja. Lalu dahulu berkembang di masyarakat suatu bentuk tabungan, yaitu dana pensiun serta tabungan hari tua atau THT yang dibentuk oleh banyak perusahaan. Jadi tabungan tersebut diakumulasikan oleh sebuah perusahaan dan juga memiliki ciri, yaitu sebuah tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Jadi setelah kita bekerja beberapa tahun, kita dapat menghasilkan sebuah tabungan dari jangka panjang tersebut yang diberikan kepada kita pada saat kita tua. Ketika itu program dengan pemupukan dan diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja Financial Institution Management atau PT Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2007. Nah, di sini merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dan hasil dari pasal 1601 KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpun dana melalui Ansinfonden Didomit. Ini banyak memberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah penghimpun dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Hampir 29 seluruh program dana pensiun yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun berbentuk Yayasan Dana Pensiun, namun terdapat kelemahan dan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukumnya. Kenapa? Karena diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan dan juga bergerak dalam kegiatan sosial semata, tidak mengambil sebuah keuntungan dalam sebuah dana pensiun tersebut, dan juga tidak mempunyai anggota yang semestinya. Karena apa? Karena sehingga tidak tepat jika yayasan dipaksa sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Sementara itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Lahirnya lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk yakni dana pensiun pemberi kerja atau DPKK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Karena di dua penjelasan itu sudah dijelaskan. Dan juga di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun menyatakan dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat sebuah pensiun tersebut. Karena dana pensiun ini penting di masa tua kita. Dengan demikian lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum dalam sebuah penyelenggaraan. Seperti itu. Dan juga program pensiun sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib, dan sehat. Karena ini sangat penting dana pensiun ini, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam dana pensiun.
Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan menyelenggarakan program pensiun. Mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Pertama, asas keterpisahan. Mengapa dibilang asas keterpisahan? Karena kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendirinya itu sangat berbeda dan sangat signifikan apabila kita jelaskan. Asas ini mendukung oleh adanya badan tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran. Mengapa sih penting iuran? Karena di dana pensiun ini sangat jelas diberitahukan karena iuran ini sangat penting dan dilindungi, dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi apabila pendirinya. Dan juga kita menjelaskan yang kedua, asas penyelenggaraan dan sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri haruslah dilakukan dengan pemumpukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran bagi para pesertanya. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang asas penundaan manfaat. Asas ini penting karena apa? Karena menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Karena penghasilan ini sangat penting bagi orang yang sudah bekerja bertahun-tahun dan mendapat sebuah dana pensiun. Yang kelima, ada asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Kenapa disebutkan juga? Karena asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu pekerjaan yang dijanjikan tersebut bagi karyawan lama maupun karyawan baru yang telah lama pensiun untuk membawa konsekuensi pendanaan. Melalui asas-asas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat baik secara kelompok maupun secara individu untuk merencanakan dan mempersiapkan demi menghadapi saat datangnya hari tua bagi mereka untuk mendapatkan sebuah dana pensiun tersebut. Dan juga dana pensiun tersebut bisa dibagikan ke sanak keluarga atau apapun yang membutuhkan, karena itu sangat penting. Dan juga dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelolaan program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tetapi jumlahnya tepat waktu dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua telah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu menimbangi suatu kewajiban yang harus dibayarkan bagi dana pensiun tersebut. Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan dana pensiun adalah teori state preference dalam lokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian yang dibangun oleh Earl Debrau tahun 1954. Dia adalah seorang teoritis bagi teori dana pensiun tersebut. Dalam teori yang menggunakan kondisi pasar yang seimbang dan lengkap. Karena teori ini sangat penting bagi kita di kalangan masyarakat pekerja. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah dijelaskan tentang dana pensiun juga. Dan juga untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya, terutama pada masa pensiun, teori dasar Earl Debrau tahun 1954 tersebut tidak dapat memberikan jembatan lewat teori keuangan yang dinamis berkelanjutan, memaksimalkan utilitasnya. Dan juga pendapatan saat individu masih dalam masa aktif bekerja untuk nantinya mendapatkan manfaat pada masa pensiun apabila kita bekerja sudah lama. Dana pensiun ini sangat penting bagi kalangan pekerja tersebut. Dan juga kebutuhan tabungan dan disverifikasi menjadi kebutuhan untuk tabungan, disverifikasi lindung dan juga asuransi. Apalagi asuransi di dalam dana pensiun pasti banyak jenisnya. Tergantung kita bekerja di mana dan dapat dana pensiun itu dari perusahaan mana. Dan juga menunda konsumsi. Dan juga pengembangan teori Earl Debrau dan statis satu waktu menjadi dinamis. Multi waktu pembentukan dana pensiun bergeser. Diservasi, dilindungi, dan asuransi. Teori ini yang relevan bagi kita terhadap teori dana pensiun tersebut. Sudah dijelaskan. Menunda konsumsi dengan menabung. Tabungan ini sangat penting bagi kita, apalagi kita sudah pensiun di masa tua kita. Apa yang kita butuhkan? Yaitu pasti dana pensiun. Itulah yang kita butuhkan. Rumah untuk mencapai rumah tangga atau untuk membayar anak-anak kita untuk sekolah. Dana pensiun ini sangat penting, apalagi untuk konsumsi barang dan leisure. Dari sisi pengelola dana pensiun, pergeseran peruntukan dana
portofolio yang dinamis. Tujuannya adalah agar pengelola dana pensiun dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan para peserta dana pensiun. Dan di sisi lain, investasinya sangat memungkinkan apabila kita mendapat dana pensiun tersebut. Bisa saja kita buat untuk investasi jangka panjang lagi atau yang lain. Agar pengelola dana pensiun dapat memberikan hasil sesuai harapan, agar para peserta dana pensiun di sisi lain agar investasinya ini menjadi lebih akurat dan tepat apabila kita memiliki sebuah dana pensiun yang memungkinkan kita untuk mempelajari yang namanya investasi jangka panjang, baik dari emas atau apapun itu. Asset Liability Management atau ALM menjadi penting dalam pengelolaan dana pensiun yang dinamis. Dan juga kita akan menjelaskan tentang, di sini kita akan melanjutkan sejarah dana pensiun. Belum ditemukan sejarah dana pensiun yang menunjuk sejak awalnya. Namun dana pensiun ini sudah ada di Amerika Serikat, pertama kali didirikan oleh sebuah perusahaan American Express pada tahun 1825. Sementara di Kanada pada tahun 1870, parlemen Kanada mengesahkan undang-undang supranation untuk dana pensiun di Indonesia. Dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statblad pegawai pemerintah pada zaman penjajahan Belanda. Dan juga pada tahun 1550 kita akan menjelaskan tentang sejarah pensiun. Belum ditemukan sejarah dana pensiun yang tuntut sejak awalnya. Namun dana pensiun di Amerika Serikat pertama kali didirikan pada tahun 1825. Sementara di Kanada pada tahun 1870 parlemen Kanada mengesahkan undang-undang supranation untuk dana pensiun di Indonesia. Dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam pasal 1825. Nah, juga pada penjajahan diatur dalam Statblad nomor 550 di tahun 1926, dan di Statblad nomor 557 tahun 1934. Pemerintah Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan memberikan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Dan juga kemudian lahirlah setelah zaman kemerdekaan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya itu dijelaskan kembali. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 1952 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1956 tentang dana pensiun serta peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi aturan-aturan pemerintah Belanda. Administrasi pegawai negeri ditangani maupun sebuah kantor urusan yang ditangani dalam sebuah Belanda tersebut. Dan juga aturan-aturan pemerintah Belanda ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena sudah dijelaskan di dalam pasal 1926 tersebut bahwa Presiden Soekarno menerbitkan peraturan juga di dalam nomor 9, Undang-Undang nomor 9 tahun 1963 tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri untuk tabungan asuransi pegawai negeri dari 3% sampai 7% dari sebuah gaji pokok tersebut. Dan juga untuk asuransi tersebut dijelaskan juga untuk dana kesejahteraan pegawai negeri yang pengelolaan akan diatur kemudian pada tanggal 17 April tahun 1963 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1963 tentang pendirian pembelaan negara atau perusahaan negara, tabungan, dan asuransi pegawai negeri. Dibentuk juga badan penyelenggara tersebut, yaitu perusahaan negara tabungan, asuransi pegawai negeri atau PN Taspen. Ketentuan mengenai pemberian pensiun tinjauan bersifat tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1956 tentang pemberian sukarela berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara. Pengadilan Negeri Taspen berubah menjadi Perum Taspen yang kemudian diubah menjadi PT Taspen tersebut. Jadi perubahan tersebut terjadi 3 kali dalam undang-undang tersebut. Juga Taspen dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1981
Dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 1956 tentang pembelaan pensiun kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri dari sebuah PT Taspen tersebut. Di situ sudah dijelaskan juga kembali. Dan juga pensiun pegawai negeri merupakan penghargaan berupa jaminan hari tua. Semula anggota TNI dan Polri merupakan peserta PT Taspen juga. Namun di sini dijelaskan lagi karena pertimbangan dari perbedaan karakteristik antara pensiun, resiko, tugas, pengurangan jumlah anggota TNI tahun 1971 dan iuran yang berbeda. Nah, juga di sini dijelaskan juga ya bahwa Departemen Pertahanan Keamanan memberikan sebuah lembaga asuransi yang lebih sesuai. Karena apa? Karena di situ sudah dijelaskan sangat signifikan. Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1971 yang disusul dengan peraturan umum asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia Perum Asabri. Di situ sudah dijelaskan Asabri tahun 1 Agustus tahun 1971 sudah ditetapkan sebagai hari Asabri. Dan sini kita akan menjelaskan tentang dana pensiun di Indonesia bagi masyarakat umum yang lahir terlebih dahulu, yang kesepakatannya bersifat sukarela. Karena apa? Karena di Undang-Undang Dana Pensiun ini sudah jelaskan secara sukarela, bisa bersifat wajib. Baru lahir tahun 2015 sebagai pegawai badan usaha milik negara atau BUMN yang semula adalah pegawai negeri dan peserta PT Taspen. Kemudian kita akan menjelaskan tentang BUMN. Banyak merekrut pegawai sendiri yang tidak menjadi pegawai negeri dan bukan peserta dari PT Taspen tersebut. Di situ sudah jelaskan. Dan juga terdapat perbedaan sistem penggajian antara pegawai negeri dengan pegawai BUMN. Jadi di sini gajinya dibedakan secara signifikan, sehingga muncul pemikiran adanya pengelolaan pensiun selain Perum Taspen dan juga yayasan. Itu sudah dimulai pertimbangkan pada tahun 1992. Lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun yang mengatur dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan yang bersifat sukarela. Secara bertahap mereka berkembang. Dan juga di dalam yayasan dana pensiun haruslah berubah menjadi dana pensiun sesuai dengan undang-undang dimaksud untuk bidang kesehatan. Pemerintah perubahan arti keputusan Presiden nomor 230 tahun 1968 tentang peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri penerima pensiun serta anggota keluarga yang tidak menugaskan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK tersebut untuk melaksanakan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil. Selanjutnya pemerintah memperbaiki layanan kesehatan dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1984 tersebut tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri yang sipil. Di situ sudah dijelaskan juga. Dan juga kita akan menjelaskan tentang kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya atau BPDPK diubah bentuknya melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1984 tentang pendirian perusahaan umum Husada Bakti. Dan juga pada tahun 1991 tersebut dijelaskan tentang pemeliharaan kesehatan PNS, penerimaan pensiun veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya. Untuk Bakti kemudian diubah menjadi PT Husada Bakti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1992 tertanggal 18 Februari tahun 1992. Pada tahun 2008 pemerintah mengubah nama program jaminan kesehatan bagi masyarakat kerja miskin atau PJKMM menjadi program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkemnas. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya tentang industri keuangan non-bank yang saya ambil materinya adalah dana pensiun. Kalau ada kesalahan sekiranya mohon dimaafkan.